Kalau dipanggil satu jawabnya satu ya, Bu. Iya. Bu Ibu. Iya. Alhamdulillah. Dairi muslimah semakin soleha, semakin dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berarti Bu, yang diaku sebagai hamba Allah itu baru Rasulullah. Kalau kita kan baru ngaku-ngaku, bener nggak? Kalau kita kan baru ngaku kita hambanya Allah. Tapi Allah udah ngakuin tuh. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW diaku sebagai hambanya Allah. Bu, kalau kita ngaku-ngaku mah, ya bisa aja ngaku-ngaku, bener nggak? Ibu ngaku kenal sama Jokowi. Semua orang Indonesia juga kenal sama Jokowi, bener nggak? Ibarat kata ya murahan dah ngaku kenal sama Jokowi. Tapi yang hebatnya nih Bu, yang paling mulianya kalau seandainya Presiden Jokowi kenal sama kita. Kalau kita ngaku kita kenal sama Jokowi, semua warga Indonesia kenal. Tapi kalau Jokowi kenal sama kita, itu baru. Ini dalam surah Al-Isra ini Bu, Allah terangkan kepada kita. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Dan perjalanan ini tentunya Bu diawali dengan berbagai macam ujian yang dihadapi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah Bu sebelum diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam ujian dalam hidupnya. Ya, di antara ujian-ujian yang ditimpakan kepada Rasulullah sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah mengalami tahun kesedihan, yaitu Yaumil Hazan, tahun yang penuh dengan kesedihan. Meninggalnya paman beliau tercinta Abu Talib yang membela dakwahnya Rasulullah. Meninggalnya istri beliau yang tercinta Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah hijrah ke kota Taif. Ketika beliau sampai di gerbangnya kota Taif, beliau disambit oleh penduduk Taif. Bukannya disambut tapi disambit Bu. Dilemparin batu, dilemparin segala macam, sampai berdarah-darah jidatnya Rasulullah. Sehingga dengan berbagai macam kejadian yang menimpa Rasulullah, ujian, namanya kita hidup di dunia mah Bu, nggak lepas dari namanya ujian. Ada aja nggak ujian kita Bu? Ada. Tapi saya perhatiin ibu-ibu Darussalam nih, insya Allah semuanya orang-orangnya hidupnya bahagia semua nih. Amin. Sepertinya ibu-ibu di sini yang ngaji nggak ada yang mengalami kesulitan dalam hidupnya Ibu ya. Amin. Bahagia semua nih. Iya, namanya orang hidup ada aja masalah ya Bu ya. Tapi kalau udah nyampe majelis, sudah nyampe ke taklim, alhamdulillah semua masalah hilang. Alhamdulillah. Lupa tuh semua urusan-urusan rumah ya Bu ya. Bu. Bu. Piring berantakan, lupa seketika. Bener apa enggak ibu-ibu? Bu. Sampai utang juga lupa ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu. Kalau nggak ikut kajian siang hari ini, ibu di rumah bajunya begini apa bukan? Iya. Alhamdulillah ikut pengajian, ikut hadir ke taklim, Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman surganya Allah. Sehingga kita jadi mantu sendiri Bu. Kita pakai baju kita yang paling pantas, bibir berwarna-warni. Makanya saya lihat ibu-ibu di sini insya Allah ada cahaya surganya Bu. Banyak keberkahan turun di majelis ini Bu. Banyak kebaikannya insya Allah. Ampunan ya Bu ya, dosa Allah turunkan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj Allah sebutkan di dalam ayat surat Al-Isra tadi. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Jadi kalau zaman dulu peristiwa Isra Mi'raj banyak orang yang mengingkari, lebih-lebih orang kafir, bertambah kekafiran mereka. Tapi kalau secara keimanan kita bisa nerima Bu, karena yang mau Allah. Kalau Allah yang mau, nggak ada manusia yang bisa menentangnya Bu ya. Benar Bu? Bu, Allah pengen Nabi Isa lahir tanpa ayah. Lahir itu Nabi Isa Bu, benar nggak? Bahkan Nabi Adam, Allah ciptakan nggak ada ayah dan ibunya, jadi itu Nabi Adam, benar nggak Bu? Bu kalau masak, ngidupin kompor,
Kena tangan panas nggak? Tapi kalau Allah berkehendak Nabiullah Ibrahim ya dalam api unggun yang menyala-nyala malah kedinginan, ya kan? Ibu-ibu, malah Nabi Ibrahim kedingin karena maunya Allah. Kata Allah, kun payakun, jadi maka jadilah. Begitu juga nih peristiwa Isra Mi'raj ini yang mau Allah. Jadi Rasulullah itu di posisi yang pasif bukan aktif. Kalau dipikir-pikir kita baca dulu nih artinya ya Bu ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya di malam hari. Jadi Isra itu perjalanan, Mi'raj naik. Berarti ibu-ibu tadi dari rumah ke sini Isra. Iya. Ada yang periksa genteng, ngambil ngambil buah mangga itu namanya Mi'raj. Nah, itu Mi'raj. Naik. Kalau Isra artinya berarti tadi bunda-bunda soleha ke sini Isra ya Bu ya. Berjalan dari rumah ke Masjid Darussalam. Itu namanya Isra. Kalau naik namanya Mi'raj. Dan kalau suami lagi di atas genteng, Pak lagi Mi'raj ya gitu ya. Ibu-ibu. Alhamdulillah. Insya Allah emang mah ibu-ibu kalau udah hadir ke majelis taklim, ya insya Allah berkah rumah tangganya bertambah. Saya doain mudah-mudahan suaminya tambah sayang. Semoga bulan depan belanjanya tambahin lagi sama suaminya. Amin ya robbal alamin. Tadi sebelum berangkat ngaji udah izin belum sama suami? Kadang-kadang ya kebiasaan kita mau pergi ngaji pagi-pagi, bang tuh cucian jemur-jemurin. Iya. Enggak ya Bu ya, di sini mah nggak ada yang begitu ya Bu ya. Jadi Ibu, Maha Suci Allah yang telah berjalankan Rasulullah di waktu malam, jadi setengah malam doang Bu, nggak sampai semalaman suntuk, ya Bu ya. Dari mana Rasulullah diperjalankan Bu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jauh nggak tuh Bu? Bu, Masjidil Haram adanya di mana Bu? Di mana Bunda? Pengen ke sono? Pengen banget? Udah daftar? Ya. Mau ke sono belum daftar, gimana mau ke sono? Daftar dulu ya Bun ya. Insya Allah didoain, mau udah didoain terus ya. Masjidil Haram ada di kota Mekah. Kemudian Rasulullah Isra dijalankan oleh Allah mengendarai seekor hewan yang namanya buruk. Ini buruk Bu, kenapa dipilih jadi kendaraannya Rasulullah? Ini buruk sehari-hari di sorga kagak pernah putus baca sholawat. Sholawatan terus saking rindu sama Rasulullah. Pengen ketemu Nabi, baca sholawat. Makanya ibu-ibu kalau pengen tadi kumpulin sama Rasulullah, jangan putus baca sholawat. Lagi ngapain aja baca sholawat. Ya Bu ya, lagi masak baca sholawat, lagi nyapu baca sholawat. Lagi berantem sama laki baca sholawat juga Bu. Insya Allah kagak jadi itu berantemnya. Ya, emang kebetulan nama laki kita Habibi. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, alaika. Laki kita kagak jadi marah sama kita Bu. Alhamdulillah. Masakannya gosong karena baca sholawat, tinggal ngomong ke laki, kenapa ini tempenya warnanya hitam begini? Gara-gara Toyibah, ya kan? Ya Bu ya, alhamdulillah. Bu, ibu-ibu, jadi diperjalankan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Bu, itu ya, Bu. Bu. Alhamdulillah masih pada hidup ya Bu ya, alhamdulillah. Iya. Itu perjalanannya dulu tuh ya, kan nggak ada mobil, boro-boro pesawat ya Bu ya, menggunakan onta ya Pak, zaman dulu ya Bu ya. Itu kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, itu kalau ontanya yang eksklusif, yang VIP, itu bisa menempuh perjalanan 3 bulan. Lama nggak Bu? Itu kalau ontanya sehat, gemuk. Kalau ontanya pincang nggak tahu dah tuh. Nyampe ke Masjidil Aqsa-nya sampai berapa lama, kan bener nggak? Ibu. Nah, Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pakai kekuatan manusia. Jadilah
banyak perbedaan. Ada yang percaya, ada yang mengingkari, ada yang berpaling dari keimanan. Jadi singkat cerita aja ya Bu ya, waktu kita nggak lama ya Bu ya, Bu. Setelah Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa mengimami sholat para nabi, para rasul, masya Allah. Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit, masya Allah Bu. Bertemu dengan zatnya Allah. Ketika Rasulullah masuk Sidratul Muntaha, ada lagi satu tingkatan di atasnya Bu. Yang kata malaikat Jibril, ya Muhammad, aku cukup sampai di sini mengantarkan engkau. Aku tidak boleh masuk ke dalam melihat zatnya Allah. Ya Jibril, apa yang aku baca? Apa yang aku ucapkan kalau aku ketemu Allah? Diajarkan oleh malaikat Jibril, kalau engkau bertemu dengan Allah, ucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Diajarkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, aku cukup sampai di sini mengantarkan Anda, dan aku tidak diperkenankan masuk ke tempat yang di situ zatnya Allah. Bayangin Bu, Rasulullah satu-satunya nabi ya yang bisa melihat zatnya Allah, diperlihatkan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga jadi umat Rasulullah. Benar nggak Bu? Bangga nggak? Makanya ngajinya kudu rajin. Tanda kita cinta sama sunnah kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bu, ketika Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, salamnya Nabi dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bu, perasaan yang begitu dahsyat dalam diri Rasulullah ketika salamnya dibalas oleh Allah. Apa balasannya dari Allah Bu? Ada yang tahu apa kagak nih? Ada yang tahu Bu? Kalau ada yang tahu boleh pulang duluan nih. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Gemetar badan Rasulullah. Salamnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin Bu, zat yang begitu mulia menjawab salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ternyata Bu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya Bu ya, selain Allah menunjukkan di antara sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia yang yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah adanya peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu menjemput perintah salat 5 waktu. Bu, dari cara turun wahyunya aja nih salat udah beda Bu sama ibadah yang lain. Paham? Paham gak Bu? Karena kalau Allah perintahkan kita puasa, Allah cukup turunin ayat. Kagak dipanggil nabinya, benar gak? Kita diwajibkan puasa, Allah cukup turunin ayat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allaikum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Cukup Allah turunkan ayat buat perintahin kita puasa. Benar apa kagak? Benar nggak Bu? Allah perintahkan kita zakat, Allah cukup nurunin ayat. Allah perintahkan kita haji, Allah cukup turunin ayat. Tapi giliran kita diperintahkan sholat, Allah undang langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cara turunnya perintah aja udah beda. Beda Bu, beda. Dari cara turun perintahnya aja udah beda, udah spesial banget di mata Allah. Makanya di antara hikmah adanya Isra wal Mi'raj yang harus kita pahami, yaitu menjemput perintah sholat 5 waktu. Yang asal ibu tahu ya Bu ya, Bu. Ibu-ibu, awalnya tuh ya sholat yang kita kerjakan hari ini 5 waktu dalam sehari semalam ya Bu ya. Itu awalnya berapa waktu Bu? 50 waktu. Ya Allah Bu, 50 waktu. Untung alhamdulillah Rasulullah ketemu Nabi Musa. Pas ketemu Nabi Musa nanya, Nabi Muhammad, tadi dapat apa dari Allah? Dapat perintah apa dari Allah? Ya Nabi Musa dapat perintah sholat berapa waktu? 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa melotot.
50 waktu sehari semalam. Enggak salah. Aduh, gak bakalan sanggup umatmu wahai Nabi Muhammad. Umatku aja yang badannya gede-gede, tinggi-tinggi, minumannya madu, minumannya susu. Apalagi umat kamu minumannya wedang jahe, wedang ronde. Iya, kunyit. Kagak bakalan sanggup 50 waktu sehari semalam. Udah, balik lagi ke Allah. Minta kurangin lagi, kebanyakan itu kagak bisa. Bener juga Bu, kalau seandainya itu sholat yang kita kerjain hari ini 50 waktu sehari semalam, kebayang gak Bu? Kita gak bisa ngapa-ngapain Bu. Boro-boro kita bisa ikut kajian ke masjid-masjid, ya nonton Dairi Muslimah, baru kelar mandi aja, mau pakai baju udah azan lagi, bener gak? Baru selesai mandi, baru pengen pakai baju, azan lagi tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya sholat lagi Bu. Baru kayak mau keluar rumah, azan lagi nggak Bu? Tuh, akhirnya Rasulullah Bu singkat cerita 9 kali bolak-balik Bu minta dispensasi sama Allah. Sampailah sholat yang 50 waktu tadi yang gocap ya Bu ya, bener nggak? Jadi 5 waktu dalam sehari semalam.